Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan rukun-rukun wudu. Adapun rukun-rukun wudu yang pertama adalah membasuh wajah, membasuh seluruh wajah. Jadi wajah itu adalah sesuatu yang nampak pada saat kita berhadapan. Itu adalah wajah. Batasannya itu dari tempat tumbuh rambut bagian atas dahi hingga bagian paling bawah jenggot atau dagu secara vertikal. Adapun dari telinga ke telinga itu secara horizontal. Ini batasannya wajah. Dan mencuci wajah merupakan salah satu dari rukun. Rukun dari al-wudu. Dan tidak sah berwudu dengan tanpa membasuh wajah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum." Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Ini adalah dalil dari Al-Quran. Dan semua periwayatan, semua perawi yang meriwayatkan tentang sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya bahwa Nabi SAW menetapkan membasuh wajah. Dan juga ijma ulama, sepakat para ulama bahwa membasuh wajah adalah termasuk rukun. Adapun kumur-kumur dengan istinsak, para ulama lebih condong kepada wajibnya. Kumur-kumur dan istinsak itu hukumnya adalah wajib. Berkumur-kumur dalam bahasa Arab namanya matmadah. Kalau istinsak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung. Adapun dalil tentang istinsak itu adalah wajib adalah pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berwudu, memerintahkan membasuh wajah. Sedangkan hidung dan mulut itu termasuk bagian dari wajah. Jadi karena hidung dan mulut termasuk bagian dari wajah, maka termasuk hal yang diperintahkan. Kalaupun ada yang mengatakan bukankah mulut dan hidung itu kan memiliki nama yang khusus dalam bahasa Arab, maka kita jawab demikian pula pipi. Pipi juga bahasa Arabnya ada sendiri, alis, dahi. Tapi ini disebutkan semuanya adalah bagian dari wajah. Semuanya disebutkan bagian dari wajah. Jadi itu adalah ya semuanya memiliki nama khusus. Ya kita katakan pipi tadi, hidung, mulut, alis, dahi, itu semuanya punya nama khusus. Tapi itu adalah tidak dinamakan dia wajah. Tapi itu wajah keseluruhan. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya membasuh wajah secara mutlak. Membasuh wajah secara mutlak. Artinya Rasulullah SAW menjelaskan dengan contoh perbuatan dan pengajarannya. Dan beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam setiap hidung
setiap kali berwudu. Artinya ini perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang ketiga adalah perintah istinsyak dan istinsar. Ini ada perintah sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Idza tawaddaa ahadukum falyastansir." Barang siapa yang berwudu hendaklah dia istinsar. Istinsar itu artinya mengeluarkan air dari hidung. Istinsar artinya mengeluarkan air dari hidung. Sebagaimana juga dalam riwayat yang lain, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastansir." Jika salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian istinsar, hendaklah dia keluarkan. Adapun mengeluarkan air dari hidung, ini juga ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang kuat itu adalah sunnah. Jadi memasukkan air ke dalam hidung, ini hukumnya wajib. Adapun mengeluarkan dari hidung, ini adalah sunnah. Kenapa? Karena riwayat yang menunjukkan memasukkan ke dalam hidung, itu adalah hadits Nabi SAW, "Wa balik fil istinsaki lan takuna shaiman." Sungguh-sungguhlah menghirup air. Namanya bersungguh-sungguh menghirup air, terkadang air itu sudah masuk sampai ke tenggorokan. Artinya sampai ke tenggorokan, sampai ke telan. Ya kan? Seandainya mengeluarkan itu wajib, ya, itu kan harus dimuntahkan istilahnya. Nah itulah memberatkan bagi umat. Maka yang memberatkan itu diambil yang meringankan. Apa meringankan? Bahwa istinsar itu hukumnya adalah sunnah. Juga dalam hadis yang lain yang menunjukkan perintah istinsyak, "Idza tawaddaa ahadukum falyastansik." Jika salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Juga perintah berkumur-kumur juga disebutkan dalam sejumlah hadis. Seperti Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'ta famatmit." Apabila kamu berwudu, maka hendaklah berkumur-kumur. Ini hadits bukan lukait ya, afwan saya lakit. Ini hadits di situ antum apa namanya? Lakit bin Soburah. Baik, ada catatan yang perlu diperhatikan. Mencuci jenggot dan seluruh bulu yang ada pada wajah. Ini maksudnya karena jenggot ini termasuk bagian dari wajah. Maka bagaimana kalau seseorang itu di wajahnya, di jenggotnya itu lebat. Nah ini adalah apa? Jika bulu yang tumbuh di wajah, seperti jenggot kumis, anfaqa itu ini, apa namanya? Kalau jenggot kan bagian di sini. Nah, ini yang anfaqa. Kemudian alis, yang rambut di alis, demikian juga dengan bulu mata sangat tebal hingga menutupi kulit, maka sudah cukup mencuci bagian luarnya saja. Artinya kita hanya diperintahkan bagian luarnya saja. Jika kulit masih nampak. Namun jika sebagian tebal dan sebagian tipis, maka wajib mencuci kulit pada bulu yang tipis dan mencuci bagian luar pada bulu yang tebal. Karena sebagaimana yang pernah kemarin kita sebutkan, bahwa kalau jenggotnya lebat, itu adalah apa? Cukup bagi kita ambil satu genggam air, kemudian ditempelkan di jenggot, udah disapu. Jadi tidak harus sampai ke kulit ke wajah. Ini kalau yang memiliki jenggot yang lebat.
Kemudian rukun yang kedua yaitu adalah mencuci kedua tangan sampai dengan siku. Mencuci kedua tangan sampai dengan siku. Dalil yang menunjukkan adalah ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah kedua tanganmu sampai dengan kedua sikumu ilal marafiq. Jadi ini juga ijma' ulama, sepakat ulama tentang wajibnya mencuci kedua tangan sampai dengan kedua sikunya. Adapun perkataan harus dipahami ya. Di dalam ayat Al-Quran kalau disebutkan ila yang ada huruf jar ini ila wa aydiyakum ilal marafiq. Ila itu dalam bahasa Arab di sini tafsirannya ila itu artinya ma'a. Ma'a itu artinya sama dengan, sampai dengan. Jadi kalau wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan kalian sampai dengan siku. Sampai dengan siku artinya betul-betul sikunya kena. Kalau bilang ila saja, sampai saja, itu kalau sudah di sini itu sudah sampai. Paham maksudnya ya? Dalam matematika kan juga kalau kita mengatakan apa? Matematika kita mengatakan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 10, itu artinya bilangan X di situ berapa? 0 sampai 10, iya kan? 0 sampai 10. Tapi kalau kita mengatakan 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10, X-nya itu bilangan berapa? 1 sampai 9, iya kan? Kan beda. Iya kan? Itu beda. Maka kalau ila saja itu sama dengan tadi. Artinya tidak sampai. Tapi kalau ila di sini maknanya adalah ma'a. Kalau ma'a itu sama dengan, sampai dengan. Nah, ini adalah pengertian dari ma'a. Maka ketahuilah bahwa perkataan sampai ila dalam firman Allah artinya sampai betul-betul dengan sikumu. Maknanya adalah bersama, ma'a. Ila di situ maknanya adalah ma'a. Ya. Seperti firman Allah dalam ayat yang lain, la taqulu amwalahum ila amwalikum. Janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Ila di situ maknanya adalah ma'a. Jadi ila pun di sini adalah ma'a, bersama hartamu. Bukan sampai hartamu. Jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ila artinya juga ma'a, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Dia Allah akan menambahkan kekuatan bersama dengan kekuatanmu. Ini adalah apa? Jadi ila di sini adalah maknanya ma'a, sebagaimana juga dalam ayat ini. Ilal marafiq, sampai dengan siku. Karena itu wajib memasukkan kedua siku ketika mencuci tangan ini. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat sebagian dari Malikiyah. Dan kaidah yang mengatakan perkara yang menyebabkan tidak sempurna suatu kewajiban, maka perkara itu juga wajib. Tidak bisa dikatakan mencuci tangan dengan sempurna kecuali jika telah mencuci sampai dengan sikunya. Jadi kalau ada orang berwudu cuma sampai di sini, ya, ini belum dikatakan apa? Dia telah mencuci seluruh siku. Jadi mencuci tangan sampai dengan siku artinya betul-betul sampai dengan siku. Dan perlu Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan sampai dengan siku. Rasulullah SAW juga dalam hadisnya menyebutkan sampai dengan siku. Maka jangan kita mengurangi, jangan juga kita melebihkan. Melebihkan di atas siku sampai lengan atas, sampai dengan ketiak, sampai dengan pundak, enggak.
Karena yang sampai ketiak sampai pundak, nah itu adalah bukan termasuk, ini bukan termasuk anggota wudu ya. Lengan atas ini bukan anggota wudu. Jadi ya, yang itu kita harus pahami, anggota wudu itu cuma 4. Tangan sampai dengan siku, ini anggota wudu yang pertama. Wajah ini anggota wudu yang kedua. Kemudian kepala, kemudian kaki sampai dengan mata kaki itu anggota wudu. Selain daripada itu bukan termasuk anggota wudu. Jadi kalau melebihkan dari batasan syariat, maka itu bukan termasuk anggota wudu. Ya, seperti ini, lengan atas, leher itu bukan termasuk anggota wudu. Jadi jangan berwudu melebihi dari siku menyengaja melebihkan sampai di atas siku. Adapun kalau kita berwudu lebih sedikit, artinya kita sudah berwudu sampai dengan siku, ternyata itu melebihi di atasnya, maka para ulama itu adalah apa? Nggak ada masalah. Artinya dia telah mengerjakan yang wajib. Melebihkan sedikit itu adalah sunnah, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai ketiak, sampai pundak, dia harus mendatangkan dalil secara khusus. Ada kan Nabi SAW berwudu sampai ketiaknya? Tidak ada. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah mengusap kepala. Dalil yang menunjukkan adalah wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian. Jadi memang ada khilaf di antara para ulama kalau mengusap wajah, mengusap kepala, ini hukumnya adalah wajib. Adalah termasuk rukun. Rukun atau wajib. Nah, cuma yang mereka berselisih tentang kadar sahnya. Apakah seluruh bagian kepala atau sebagian kepala, itu adalah mereka masih khilaf di antara para ulama. Walaupun pendapat yang kuat dari para ulama bahwa adalah wajib mengusap keseluruhan kepala. Jadi kalau kepala itu hukumnya adalah wajib semuanya. Dalil yang menunjukkan bahwa kepala itu wajib semuanya. Sebagaimana dalil-dalil yang kita sebutkan di atas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu bi wujuhikum. Wamsahu bi wujuhikum. Allah katakan usaplah, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Namanya kepala itu mutlak, ya namanya kepala. Kepala itu dari tempat tumbuh rambut yang depan ini sampai tempat tumbuh rambut bagian belakang, sampai tengkuk, itu adalah kepala. Ini adalah kepala sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid dari Nabi SAW adalah apa? Dia memulai dari depan kepalanya sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikan lagi ke tempat semula dia memulai. Nah, ada sebagian dari ulama yang menyatakan sebagian kepala, sebagian dari kepala, karena di situ dia mengatakan wamsahu bi ru'usikum, usaplah di situ diartikan apa? Di sini diartikan sebagian. Wamsahu bi ru'usikum. Huruf ba di situ mananya adalah sebagian. Mananya adalah usaplah sebagian dari kepala kalian. Maka dibantah oleh para ulama. Adapun orang yang mengatakan huruf ba dalam ayat tersebut adalah untuk menyatakan sebagian, atau dalam bahasa Arab namanya litaba'id, maka apa? Maka hal itu telah dibantah oleh Imam Sibawaihi. Imam Sibawaihi itu adalah ulama ahli nahwu. Di 15 tempat dalam kitabnya, artinya di semua kitab beliau mengatakan begini. Bahkan dia menukil perkataan Ibnu Burhan. Dia berkata begini, barang siapa yang mengatakan huruf ba, man za'ama annal ba litaba'id, barang siapa yang mengatakan bahwa huruf ba bermakna sebagian dalam ayat itu, berarti apa? Faqad ja'a bil arabiyyah ma la ya'rifunahu. Maka apa? Maka mereka itu adalah apa? Mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh pakar bahasa.
Artinya dia telah mengatakan, makanya begini, kalaupun dia orang Arab, maksudnya itu, kalau dia orang Arab, kalaupun dia orang Arab yang mengatakan huruf ba bermakna sebagian, dia adalah orang Arab yang tidak paham bahasa Arab. Itu bahasa kasarnya. Itu bahasa kasarnya Ibnu Burhan. Jadi kalau mereka mengatakan huruf ba bermakna sebagian, maka apa? Tidak ada satupun. Coba cari kamus manapun yang tipis sampai yang besar, ya kan? Sampai Lisanul Arab, kitab yang bahasa Arab, kamus bahasa Arab yang tebal, tidak ada satupun huruf ba bermakna sebagian. Huruf ba itu kan punya maknanya banyak. Maknanya banyak. Dalam kamus itu banyak maknanya ba. Ada, kalau nggak salah ada 8. Huruf ba itu artinya ada 8. Tidak ada satupun di situ yang menunjukkan bahwa huruf ba bermakna sebagian. Jadi maka apa? Maka gugur perkataan orang-orang yang mengatakan usaplah sebagian dari kepala-kepala kalian. Dan juga tidak ada hadis sahih dari Nabi SAW yang mengatakan bahwa apa? Beliau hanya mengusap sebagian kepalanya saja. Tidak ada. Artinya secara dalil perbuatan Nabi pun juga tidak ada. Perbuatan sahabat pun juga tidak ada. Apalagi kalau kita di zaman sekarang ini, kita lihat bukan mengusap kepala, mengusap jidat. Ini salah paham. Jidat ini bagian dari apa? Wajah, bukan bagian kepala. Jadi kalau begini, berarti yang diusap apa? Yang diusap wajah, iya kan, bukan kepala. Kalaupun misalnya mengusap kepala begini, sebagian, hanya ubun-ubun saja, itu pun juga apa? Dia harus datangkan dalil. Ada gak Nabi SAW pernah mengusap ubun-ubunnya saja ketika mengusap kepala? Tidak ada. Tidak ada satupun riwayat atau dalil yang menunjukkan bahwa mengusap kepala itu adalah sebagian. Kalaupun Nabi SAW mengusap ubun-ubun, ini karena memang ada riwayat, kalaupun Nabi SAW mengusap ubun-ubun, maka apa? Itu beliau menyempurnakan dengan mengusap kepala. Atau ketika mengusap sorban. Jadi selesai mengusap kepala begini. Setelah dia mengusap kepala, kemudian telinga, kaki, baru dia memakai sorban. Memakai sorban yang dililit ya. Setelah itu kalau sorban yang dililit, maka dia basahi kedua tangan, terus dia mengusap ubun-ubun. Itu kalau mengusap sorban. Tapi syaratnya harus mengusap kepala dulu, terlebih dahulu, keseluruhan. Tidak ada riwayat itu berwudu Nabi SAW berwudu dengan sorban, hanya mengusap ubun-ubun, tidak ada. Mesti apa? Mengusap kepala dulu, baru memakai sorban, baru mengusap ubun-ubun. Nah, sorban ini tidak usah dilepas selama 1 hari 1 malam bagi yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Ini sorban. Jadi setiap kali dia batal wudu, sudah berwudu biasa. Adapun nanti mengusap kepala, tinggal membasahi tangan terus ubun-ubun diusap. Itu sudah cukup. Tapi kan dia sudah dari awal mengusap sorban. Sama dengan nanti mengusap sorban, itu syariatnya sama dengan mengusap khuf, sepatu. Itu nanti akan ada pembahasan tersendiri. Adapun untuk wanita, tidak diketahui adanya dalil yang membedakan antara wanita dengan pria dalam masalah ini. Artinya laki-laki dan wanita itu sama hukumnya. Mengusap kepala itu adalah mengusap kepala sampai dengan tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat semula. Itu apa yang ditetapkan untuk laki-laki juga ditetapkan untuk perempuan. Akan tetapi boleh bagi wanita mengusap bagian atas kerudungnya. Kalau kerudung itu boleh, sebagaimana laki-laki sorban. Kalau laki-laki memakai sorban, sebelum memakai sorban itu kan mengusap kepala keseluruhan. Setelah itu memakai imamah, sorban, baru diusap ubun-ubun. Demikian juga wanita. Wanita adalah mengusap kepala keseluruhan, habis itu dia memakai kerudung, kemudian dia usap kerudungnya. Nah, ini adalah mengusap bagian depan kerudungnya. Maka ini kalau wanita misalnya bepergian. Karena kalau misalnya dia di tempat umum, dia berwudu akan kesulitan kalau dia mengusap kepalanya. Kalau di tempat umum, maka dari rumah dia sudah apa? Dia niatkan akan memakai kerudung,
Dia berwudu sempurna, kepala, habis itu dia memakai kerudung, terus dia basahi tangannya, kemudian dia usap ubun-ubun. Nah, setelah di perjalanan batal wudunya, ya sudah tidak perlu lagi dia melepas kerudung, cukup dia membasahi tangan, dia usap kerudungnya. Nah, setiap kali mau berwudu, itu sudah sampai di situ aja. Ini adalah termasuk kemudahan syariat bagi laki-laki dan wanita yang memakai sorban untuk laki-laki, wanita memakai kerudung. Tidak perlu dilepas ketika mau berwudu. Kemudian yang keempat, wajib. Ini termasuk rukun dan wajib itu disamakan ya. Beliau menyamakan. Mengusap kedua telinga termasuk hukumnya wajib. Bersamaan dengan mengusap kepala. Karena telinga ini adalah termasuk bagian dari kepala. Telinga bagian dari kepala, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, al-udhunani minar ra's. Ya kan? Kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Al-udhunani minar, karena ini telinga itu kan bagian. Karena wajah itu dari sini. Dari anak daun telinga ini wajah. Nah, secara horizontal ini. Secara vertikal dari tempat tumbuh rambut sampai pangkal leher itu secara vertikal. Maka telinga ini, lubang telinga ini itu masuk dalam kepala. Dia masuk bagian dari kepala. Dan air yang dipakai mengusap telinga, itu juga air yang dipakai mengusap kepala. Jadi sunnahnya ketika mengusap kepala, air yang dipakai mengusap kepala ini, membasahi kedua tangan kemudian mengusap kepala. Nah, ini adalah mengembalikan tempat semula, kemudian langsung mengusap telinga. Jadi air yang dipakai mengusap kepala juga air yang dipakai mengusap telinga. Bukan air tersendiri untuk mengusap telinga. Jadi bukan air kepala nanti dibasahi lagi tangan baru telinga, itu tidak. Tidak ada dalil tentang bahwa telinga mengusap dengan air tersendiri. Kemudian mengusap kepala itu hanya satu kali. Yang wajib itu hanya satu kali, tidak boleh lebih dari satu. Kalaupun 3 kali, ya 3 kali itu adalah apa? Ya mungkin sekali seumur hidup lah. Atau 2 kali seumur hidup. Ya kan? Maksudnya apa? 10 tahun sekali mengusap telinga 3 kali. Jadi hanya apa? Setahun sekali, 2 tahun. Itu nggak apa-apa 3 kali. Kemudian berikutnya bahwa telinga ini namanya mengusap telinga itu adalah apa? Mengusap sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi bukan mengusap itu bukan apa namanya yang sebagian dari jamaah itu adalah apa? Jadi kalau mengusap telinga itu cuma di tangannya di ini 3 kali. Nah, ini bukan mengusap. Kemudian yang kelima, wajib yang kelima adalah mencuci kedua kaki sampai dengan mata kaki. Ini adalah wajib. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum bilal ka'bain. Basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Wa arjulakum. Wa arjulakum itu dengan dibaca fathah, dinasobkan. Wa arjula. Atau kepada atau disambungkan pada anggota tubuh yang dibasuh. Karena ingat ayat itu kan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nanti wa arjulakum. Itu atop semua, kata sambung semua. Jadi kalau awalnya itu sudah di fathah, wujuhakum, wa aydiyakum di fathah juga, wa arjulakum juga di fathah. Ini dengan itu adalah pensyariatan, berarti kaki kalau arjulakum kalau dibaca nasab itu berarti dibasuh. Kaki itu adalah dibasuh, dicuci. Berbeda dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah itu
dibaca warjulikum. Dia membaca warjulikum. Kalau orang Syiah itu dibaca warjulikum. Dibaca kasroh di sini lamnya. Warjulikum. Sehingga apa? Orang Syiah itu tidak pernah membasuh kaki. Yang ada itu adalah apa? Mengusap kaki. Yang ada bagi mereka orang Syiah itu adalah mengusap kaki, bukan membasuh kaki. Ini bedanya kita Ahlussunnah dengan orang-orang Syiah. Nah, semua perawi yang meriwayatkan tata cara wudhu Nabi menunjukkan bahwa beliau mencuci kedua kaki sampai dengan mata kaki. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Humran Maula Utsman. Nah, Humran Maula Utsman yang sudah kita sebutkan terdahulu. Kemudian kedua mata kaki itu termasuk bagian yang ikut dicuci. Mata kaki itu sama karena disebutkan juga apa? Karena perlu tadi ila juga. Mananya adalah apa namanya? Kita tadi sebutkan warjulakum ila. Ila di sini artinya apa? Ma'a. Artinya apa? Basuhlah kaki sampai dengan mata kaki. Artinya mata kaki itu harus kena air wudu. Jadi kedua mata kaki itu termasuk bagian yang ikut dicuci. Karena batasan jika termasuk jenis yang dibatasi, maka dia termasuk dalam kategorinya. Dalil yang menunjukkan adalah hadits dari Nabi SAW dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, Nabi SAW pernah tertinggal dari kami dalam sebuah perjalanan. Lalu kami pun menyusulnya. Sedangkan waktu salat asar telah tiba, kami berwudu dan mengusap kaki kami. Maka beliau berseru dengan suara keras, celakalah bagi tumit yang tidak terkena air wudu dari api neraka. Dan beliau mengulangi hingga 3 kali. Kenapa? Karena para sahabat itu adalah apa? Mereka mengusap. Mereka hanya mengusap, tidak sampai namanya mengusap itu bagian atasnya saja, punggung kaki. Sementara samping kakinya, tumitnya nggak kena air. Maka apakah Nabi SAW dengan ancaman wailul lil aqabi minan nar. Celaka mata kaki yang tidak tersentuh air dari api neraka. Ini adalah apa? Dan beliau mengulang sampai 3 kali. Artinya apa? Cucilah, basuhlah mata kaki kalian. Nah, dicuci, jangan seperti kalian orang Syiah maksudnya. Orang Syiah yang hanya mengusap mengusap kaki. Kemudian adapun menyela-nyela jari, ini ada khilaf di antara para ulama. Menyela-nyela jari, ada yang mengatakan itu adalah sunnah, ada yang mengatakan itu adalah wajib. Menyela-nyelai. Tapi kita melihat secara rinci. Ya kan? Artinya kalau kaki, sela-sela jari kaki dan tangan ini, itu adalah kalau dia basuh sudah terkena air, artinya dia yakin kalau sudah terkena air, maka tidak perlu dia menyela-nyelai, maka menyelainya adalah sunnah. Tapi kalau tangannya itu adalah apa? Dia khawatir bahwa tangannya itu sela-sela ini tidak terkena air wudu, maka apa? Wajib bagi dia menyela-nyelai. Itu tergantung melihat kondisi tangan dan kedua kaki seseorang. Karena bisa jadi hukumnya adalah wajib, bisa jadi hukumnya adalah mustahab. Kemudian rukun yang berikutnya adalah tertib. Tertib itu adalah maksudnya adalah tertib ini hukumnya wajib. Tertib yang disebutkan, ingat perlu saya sampaikan, tertib yang dimasukkan di sini adalah tertib rukun. Tertib rukun, tertib yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan apa? Wajah dulu, ya kan? Baru tangan sampai dengan siku, baru kepala, baru kaki. Itu yang tertib, harus tertib. Tidak boleh kaki duluan, baru kepala, baru tangan, baru wajah, nggak boleh. Wajah, baru kaki, baru kepala, baru tangan sampai juga nggak boleh. Maksudnya ini harus tertib, rukunnya itu harus tertib. Adapun selain rukun, itu bisa tidak tertib. Paham maksudnya ini ya? Kalau bukan rukun, selain yang rukun, maka itu boleh tidak tertib. Misalnya apa? Berkumur-kumur dengan mengusap telinga, ini boleh tidak tertib. Maksudnya apa begini?
dia telinga dulu, baru kepala itu boleh. Ya kan? Membasuh muka, baru kumur-kumur, itu boleh. Tidak harus tertib, kumur-kumur dulu, baru wajah. Ya kan? Demikian juga tidak harus tertib, kepala dulu, baru kemudian telinga. Artinya telinga dulu, baru kepala boleh. Ya kan? Itu adalah boleh. Kenapa? Karena rukun itu tertib ini yang tadi mengusap kepala, tentunya setelah mengusap, membasuh tangan sampai dengan siku. Kemudian bilangan juga tidak harus tertib. Bilangan, maksudnya 3 kali, 2 kali, sekali. Itu juga tidak harus tertib. Misalnya begini, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 2 kali. Itu boleh. Atau tangan kanan 2 kali, tangan kiri 3 kali juga boleh. Paham maksudnya ini ya? Itu tidak harus tertib. Tidak harus 3-3, nggak boleh, nggak harus. Kenapa? Karena bilangan 3 kali itu adalah sunnah. Sunnah itu tidak harus tertib. Tidak harus tertib. Dalil yang menunjukkan bahwa tertib ini adalah yang pertama, Allah telah menyebutkan dalam ayatnya tentang kewajiban berwudu secara berurutan. Artinya dalam Al-Quran itu kita katakan urutan tertib itu adalah rukun. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini adalah tertib. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, bahwa semua perawi yang meriwayatkan tentang tata cara wudu Nabi, sahabat yang meriwayatkan tentang tata cara wudu Nabi, itu semuanya meriwayatkan secara tertib. Adapun tertib yang kita sebutkan tata cara wudu yang sempurna, yang mulai dari mencuci tangan, terus kumur-kumur, terus 3 kali, membasuh wajah 3 kali, kemudian tangan sampai dengan siku, kanan 3 kali, kiri 3 kali, mengusap kepala, terus telinga, terus membasuh kaki kanan 3 kali, membasuh kaki kiri 3 kali, itu adalah tata cara wudu yang sempurna. Itu ini urutan yang diajarkan oleh Nabi SAW, urutan yang diajarkan. Artinya ini tertib hukumnya adalah sunnah sesuai dengan perbuatan ini. Tapi yang tertib rukun itu wajib. Itu adalah yang wajib. Tidak boleh ditukar yang rukun. Saya pengennya kepala duluan, baru wajah. Itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Berbeda dengan ini adalah pendapat yang, adapun pendapat Imam Malik, Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri dan Ashabur Ra'i berpendapat bahwa tertib adalah perkara yang mustahab. Ada yang mengatakan ini wajib, ada yang mengatakan bahwa tertib itu adalah mustahab atau sunnah atau anjuran, bukan wajib. Dalil yang dipakai bahwa ini adalah mustahab, sunnah, bahwa huruf ataf pada ayat tersebut tidak menunjukkan tertib. Ataf, huruf ataf yang di situ apa? Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum. Huruf waw di situ menunjukkan apa? Waw di situ adalah huruf ataf. Waw itu menunjukkan sunnah, bukan menunjukkan urutan yang harus. Ini kata beliau dalilnya. Tapi itu memang huruf waw itu memang tidak menunjukkan tertib. Aslinya huruf waw itu memang tidak menunjukkan tertib. Tapi perbuatan Nabi SAW yang menunjukkan bahwa mengerjakan wudu itu adalah sesuai dengan yang dikerjakan oleh Nabi SAW, dan itu tertib sesuai yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun selain, makanya tadi saya katakan yang tertib, yang harus tertib itu adalah rukun. Adapun yang sunnah itu tidak mesti harus tertib. Misalnya mencuci tangan, boleh nggak setelah membasuh kaki? Setelah membasuh kaki, baru dia cuci tangan 3 kali. Boleh nggak?
Hah? Boleh nggak? Hah? Boleh. Lah kenapa kok boleh? Karena mencuci tangan sunnah. Ya kan? Mencuci tangan itu adalah sunnah. Boleh nggak setelah membasuh kaki baru kemudian berkumur-kumur? Boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Artinya itu tidak harus tertib. Nah, tidak harus tertib kalau perkara yang sunnah. Tapi kalau ini kan tertib itu rukun kan wajah, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Itu yang harus tertib. Selain daripada itu tidak tertib, nggak ada masalah. Kumur-kumur dengan mengusap telinga itu tidak boleh tidak tertib. Sebagaimana saya katakan tadi, Anda mengusap telinga dulu baru mengusap kepala itu boleh. Anda kumur-kumur dulu, Anda membasuh wajah dulu baru kemudian kumur-kumur juga boleh. Tidak harus tertib kumur-kumur dulu baru wajah. Itu harus tidak harus. Bukan keharusan, bukan kewajiban. Jadi harus kumur-kumur dulu baru membasuh wajah. Itu bukan. Sebagaimana disebutkan di sini yang kita katakan mereka berdalil bahwa wow di situ bukan tidak harus tertib. Tapi ini harus tertib karena ini rukun yang disebutkan dalam ayat ini itu rukun. Wajah itu rukun, tangan sampai dengan siku, kepala kemudian kaki sampai dengan mata kaki. Adapun selain dari 4 ini boleh tidak tertib. Jadi tidak mengapa mendahulukan yang kiri dari yang kanan. Misalnya apa? Anda mendahulukan ketika membasuh wajah, Anda mendahulukan yang kiri. Yang kiri baru yang kanan. Kan mestinya kalau Anda membasuh wajah, basuh yang kanan dulu baru yang kiri. Ya kan? Jadi ini Anda dahulukan yang kanan ketika membasuh wajah. Demikian juga tangan sampai dengan siku. Boleh nggak kalau dari kiri baru kanan dulu? Boleh. Karena itu tidak harus tertib. Tapi yang sunnah adalah apa? Tentunya yang sunnah adalah mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kemudian rukun yang berikutnya al-muwalat. Al-muwalat itu artinya berkesinambungan. Berkesinambungan itu tidak boleh ada jeda waktu antara rukun satu dengan rukun berikutnya. Tidak boleh ada jeda waktu antara rukun wudu, wajah dengan tangan sampai dengan siku. Nggak boleh ada jeda waktu. Tangan sampai dengan siku dengan mengusap kepala tidak boleh ada jeda waktu. Mengusap kepala dengan telinga dengan membasuh kaki tidak boleh ada jeda waktu. Itulah yang disebut dengan muwalat. Itulah yang disebut dengan muwalat. Misalnya apa? Setelah membasuh kaki, membasuh wajahnya, setelah wajahnya 3 kali, dia basuh, habis itu ngangkat telepon. Setelah telepon diangkat, kemudian dia melanjutkan membasuh tangan sampai dengan siku, ada bola, ditendang bola. Kemudian habis itu mengusap telinga, terus ngobrol. Ya kan? Ente dari mana? Misalnya, datang temannya. Habis itu membasuh kaki sampai itu tidak sah wudunya. Kenapa tidak sah wudunya? Kenapa? Karena ada jeda waktu antara rukun dengan rukun. Jadi begitu selesai membasuh wajah, langsung tangan dengan siku, tidak ada jeda waktu. Tangan sampai dengan siku setelah selesai langsung mengusap kepala. Makanya para ulama tidak boleh ngobrol ketika berwudu, itu tidak boleh ngobrol. Kenapa? Karena ngobrol ketika berwudu itu bisa jadi apa? Dia bisa jadi artinya menjawab pertanyaan dulu, baru habis itu melanjutkan. Jadi kira-kira masih ada jeda waktu, dengan itu. Makanya Nabi SAW melarang ngobrol ketika sedang berwudu. Bahkan Nabi SAW ketika diucapkan salam aja, Assalamualaikum, padahal menjawab salam hukumnya adalah wajib. Dan Nabi SAW tidak menjawab salam. Nanti setelah selesai berwudu, baru Nabi SAW mengatakan apa? Tidak ada yang menghalangi saya menjawab wudu salammu, tetapi saya saya pengen menyempurnakan al-wudu. Nanti setelah itu baru dia menjawab salam. Jadi ini adalah apa? Dalil yang menunjukkan bahwa muwalat
itu berkesinambungan, tidak ada jeda waktu antara wudhu satu dengan wudhu yang lainnya. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat lamanya dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur berpendapat tentang wajibnya muwalat. Berkesinambungan, tidak ada jeda waktu. Demikian pula Imam Malik. Namun beliau membedakan antara orang yang sengaja memisah-misahkan, menyelingi dengan sesuatu pekerjaan sehingga tidak berturut-turut, dengan orang yang beruzur. Karena boleh jadi ada orang yang punya uzur. Misalnya apa? Berwudu, baru membasuh wajah, terus tahu gempa bumi. Dia kaget. Berarti kan berhenti kan? Berwudunya berhenti. Begitu sudah goyang berapa detik, gempa bumi hanya beberapa detik, kemudian habis itu dia melanjutkan wudunya. Nah, itu boleh, karena memang ada uzur, ya kan? Atau seperti misalnya sedang berwudu, kemudian tiba-tiba ada suara, mungkin suara petir, suara kaget dia. Nah, dia kaget, terus kaget, ya itu kan ada jeda waktu. Karena ini ada uzur, maka itu adalah boleh. Tapi kalau tidak ada uzur, sengaja membasuh wajah, habis itu ngobrol, kemana antum tadi malam kok gak hadir? Di mana ya, ngobrol. Habis itu dia melanjutkan, itu gak boleh. Nah, itu tidak dibolehkan. Dalil yang menunjukkan wajibnya muwalat adalah hadis Umar bin Khattab bahwa seorang laki-laki berwudu dan meninggalkan sebagian besar kuku pada kakinya. Artinya sebesar kuku pada kakinya yang belum dibasuh, belum dicuci. Jadi sebesar kuku tidak terkena air wudu di bagian kaki, atau dalam riwayat yang lain di bagian tumit. Karena biasanya di bagian tumit ini itu ada yang di tumit itu, apalagi kalau pakai keran ya, cuma keran di gini-gini kan aja. Namanya keran dari atas disiram ke bawah, maka bagian belakang kaki nggak kena. Biasanya tidak kena. Nah, ini adalah apa? Nah, di situ dia melihat ada sebesar kuku ini yang tidak tersentuh air wudu. Kemudian Nabi SAW melihat dan bersabda, irji fa ahsin wudu'aka. Ulangi lagi wudumu. Ya kan? Ulangi lagi wudumu, karena wudumu itu belum sempurna. Ya. Ulangi wudumu karena dan sempurnakan wudumu. Ini adalah dalil yang menunjukkan adalah Nabi SAW menyuruh mengulangi. Padahal sebesar kuku ini tidak terkena air wudu, itu sudah pembatal. Ya. Itu tumit. Dan di sini Di sini juga secara umum hadits Nabi SAW mengatakan, wailul lil aqabi minan nar, celaka mata kaki yang tidak tersentuh air wudu dari api neraka. Artinya ini mata kaki yang paling gampang, paling mudah dilalaikan. Yang paling mudah dilalaikan ini. Maka para ulama lebih lagi kecelakaan bagi mereka yang tidak menyentuh air wudu sikunya. Sikunya tidak terkena air wudu, ini lebih lagi ancamannya. Demikian juga wajah tidak sampai dengan pangkal leher, itu juga diancam dengan api neraka. Kalau mata kaki saja yang istilahnya yang paling gampang dilalaikan, maka yang paling susah dilalaikan itu siku dengan wajah ini, itu lebih utama untuk mendapatkan doa kecelakaan. Wallahu taala a'lam. Saya kira itu, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Baik. Kita berbicara tentang tata cara wudhu. Nah, tata cara wudhu yang sempurna dari Nabi itu adalah untuk perkara yang normal. Untuk perkara-perkara yang istilahnya normal, orangnya normal. Adapun nanti ada cacat, ada luka, ada ini, itu ada pembahasan tersendiri. Ada pembahasan tersendiri. Bagaimana misalnya begini, tangan sampai dengan siku, ya kan? Bagaimana kalau tangan sampai dengan sikunya nggak ada? Terus mana yang mau dibasuh?
Mana yang mau dibasuh? Kalau misalnya gini, ini patah ini, nggak ada ini. Lah hanya sampai dengan terus yang mau dibasuh yang mana? Hah? Dari siku sampai ke teak. Sampai mana? Jadi yang dibasuh adalah sampai ujungnya aja, ujung sikunya aja. Kalau misalnya ini yang patah, yang misalnya ini di atas siku, yang patah, artinya patah itu maksudnya nggak ada ya, putus. Maka apa yang diusap itu hanya bagian ujungnya aja, hanya bagian ujung. Kalau ini juga yang patah di sini, patah ini, putus, maka yang diusap hanya bagian sini dengan siku. Kan itu aja. Kita bicara yang, kalau yang ini adalah bicara yang normal, kalau yang lagi sakit, misalnya kalau nanti berkaitan dengan GIP, kaitannya dengan GIP itu sebenarnya ada pembahasan tersendiri di namanya al-mashu alal khuffain, tentang mengusap GIP, mengusap perban, mengusap apa lagi, plaster, kan ada orang di plaster kan, ada yang di GIP. Kalau di GIP itu yang karena patah, patah, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi yang secara umum kita bicara yang normal, adapun nanti yang sakit itu adalah pembahasan tersendiri. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Ya. Saya pernah baca kalau misal kita duduk, nah posisinya itu antri banyak orang, itu katanya boleh diringkas yang sebelumnya 3 kali basuhan menjadi 1, benar nggak? Karena antri. Kalau kita mengenai yang pertama itu wajib. Membasuhan yang pertama itulah yang wajib. Basuhan yang kedua itu adalah sunnah. Basuhan yang ketiga itu adalah afdoliyah. Artinya kalau dia mengerjakan 1 kali, berarti dia telah mengerjakan yang wajib. Itu sudah cukup. Makanya kan tata cara wudhu itu ada 2 macam. Ada tata cara wudhu yang cukup, ada tata cara wudhu yang sempurna. Kapan dia cukup? Kalau dia mengerjakan yang wajib saja, itu sudah cukup. Kalau dia mengerjakan yang wajib, itu sudah cukup. 1 kali, itu sudah cukup. Namanya 1 kali, itu sudah cukup. 3 kali, itulah yang sempurna. Tinggal melihat kondisi keadaan tadi. Kalau memang kondisi keadaan yang, antri panjang, sehingga dia cuma 1 kali, nggak ada masalah. Insya Allah sah wudunya. Ya kan? Itu namanya tata cara wudu yang cukup. Kalau hanya 1 kali. Allah Ta'ala. Ya. Ada lagi? Saya kira itu. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.